Yo, what's up? Di video kali ini kita akan bahas video dari lanjutan yang sebelumnya, yaitu apa yang harus kita lakukan kalau kita udah berhasil ngupload video kita yang pertama kali. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel gua, kenalin, gua Jevanya Christian. Sebelum kita mulai videonya, tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan kalau kalian mau, boleh juga untuk aktifkan loncengnya. Jadi di video kita yang sebelumnya kita udah bahas bagaimana list apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita berhasil buat ngupload video kita ke YouTube yang pertama kalinya. Dan di video kita kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan, atau ini nggak harus juga sih, kalian boleh lakukan, boleh juga enggak, pada saat kita sudah berhasil ngupload video kita yang pertama kali. Kalau gua kemarin itu pada saat sudah berhasil mengupload video pertama kali, yang gua lakuin itu adalah gua kasih tahu ke teman-teman gua, bebas mau ngasih taunya lewat mana, lewat WhatsApp, Instagram juga boleh. Tapi gua ngasih taunya bukan lihat dari kayak WA story atau Instagram story. Jadi gua chat mereka langsung pribadi gitu, jadi ngasih tahu kalau misalnya gue udah buat memulai YouTube channel. Dan fungsinya apa? Untuk kita kasih tahu mereka, ya untuk pertama kali kita ngasih tahu mereka itu bukan supaya ada yang nonton video kita, tapi supaya kita bisa minta masukan kepada mereka apa yang masih kurang di video kita yang kita buat di pertama kali. Dan kalau mereka ngasih masukan itu sangat bermanfaat sekali. By the way, ini maaf ya kalau ngomongnya masih belepotan, soalnya masih ya gitulah, bisa dipahami atau enggak ya nggak apa-apa lah, bodo amat. Jadi ya ibaratnya kita harus ngasih tahu ke teman-teman kita, ibaratnya kayak kita jualan gitu kan. Kalau misalnya kalian bisnis jualan gitu kan, ya yang paling yang pertama kalian tawarkan barang kalian itu ya adalah teman-teman kalian, keluarga gitu kan. Nah, sama juga dengan memberitahukan tentang channel YouTube kita. Nah, bedanya kalau kita jualan dengan teman-teman kita, ya kita memaksa mereka beli. Kalau mereka nggak beli ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya di sini yang sekarang ini kasusnya beda gitu kan, kita minta saran dari mereka agar mereka bisa memberikan masukan kepada kita agar kita bisa memperbaiki video kita di video-video yang selanjutnya gitu. Dan kalaupun kalian minta subscribe dan mereka mensubscribe, ya itu lebih bagus lagi gitu. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, pada saat ada yang ngasih masukan, jangan lupa bilang terima kasih. Ya iyalah, udah ada yang mau bantu kita, masa kita nggak bilang terima kasih ya kan. Terus yang ketiga, pada saat kita sudah nerima masukan, kalau kita bisa segera memperbaikinya, ya lebih bagus kita secepatnya memperbaiki dan langsung mempelajari mempelajari kekurangan di video kita sebelumnya. Contoh kayak kalau di video gue itu sebelumnya itu kalian bisa lihat nanti sendiri di iCard yang ada di atas. Di sini apa di sini ya? Nah, pokoknya ada di atas. Nah, di video pertama saya itu ada yang banyak komen. Nanti komennya saya taruh di sebelah sini. Videonya suaranya nggak jelas gitu. Ada yang bilang nggak jelas, tapi sebagian orang ada juga yang bilang udah bagus kok suaranya. Dan juga ada yang bilang nggak kayak nggak ngomong, kayak nggak keluar suara gitu. Nah, jadi bingung ya. Jadi saya memutuskan untuk mencari mic nih yang ini. Nah, terus pada saat saya sudah menemukan mic, saya buatlah video kedua. Nah, kalian bisa lihat juga nanti di iCard video kedua itu. Nah, saya belum tahu menggunakan si mic-nya ini. Jadi pada saat perekaman audionya kayak ada suara noise gitu. Dan saya juga belum belajar untuk bagaimana cara menghilangkan noise-nya. Nah, jadi kalau didengar itu agak kurang enak gitu. Jadi saya memperbaiki lagi dan ternyata harus menggunakan sound card eksternal gitu. Saya baru paham, dan
inilah percobaannya yang di video sekarang ini. Gimana menurut kalian, bagus nggak? Tuh, jadi kalau di kasusnya di saya pribadi itu ya, dan ini bisa beda-beda ke kalian. Oke, terus setelah kita sudah tadi urutannya, yang pertama itu kasih tahu teman-teman kita, terus yang kedua segera melakukan perbaikan kalau ada masukan dari teman-teman kita, terus yang ketiga harus langsung mencari konten untuk video kita yang akan kita buat nanti. Jangan terlalu lama puas dengan video kita yang sebelumnya, karena itu masih banyak yang harus kita perbaiki. Kalau misalnya emang kalian senang untuk membuat video, pasti kalian bakal semangat untuk memperbaiki video kalian sebelumnya dan langsung segera untuk membuat video kalian ke depannya. Oke guys, jadi untuk video kali ini itu aja kali ya. Ya buat kalian yang mau nyoba apa yang saya bilang tadi, boleh silakan. Kalaupun nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Karena ibaratnya di dunia per YouTubean itu kita bebas melakukan hal yang kita mau, dan kita juga nggak bisa terlalu harus ngikut-ngikut orang gitu. Karena ya kita buat video kita sendiri, ya cara kita sendiri, cara kalian sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua kali ini, dan buat kalian yang udah nonton, thank you, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan aktifkan juga loncengnya. Gak ada salahnya bikin dunia jadi lebih baik. See you in the next video.